Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat bertemu kembali. Diberkati Tuhan. Ya, hari lepas hari Dia menopang hidup saudara dan hidup saya. Ya, memang saya baru kembali minggu yang lalu dari Pulau Sumba. Nah, ya, satu perjalanan. Tuhan menuntun untuk ke Pulau Sumba. Tetapi pada waktu pesawat itu mau mendarat di Sumba, itu gunung meletus yang di Flores itu debunya banyak, pesawatnya balik lagi saudara, ke Denpasar. Ya. Tapi semua yang terjadi itu baik agar menantikan Tuhan. Karena mau balik lagi ke Denpasar, pesawatnya mendarat di Denpasar, kita tidak tahu besok apakah bisa terbang ke Sumba lagi. Saudara, itu membuat kami semua berdoa mencari wajah Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu apa lewat semua ini? Dan anugerah Tuhan, cari kapal dari Bali ke Sumba itu tidak ada. Perlu 3 hari katanya. Harus pergi ke ND dulu, harus muter-muter dulu baru sampai. Jadi kalau besok tidak bisa berangkat, karena acaranya besoknya sebetulnya, jam 9. Dan apa yang terjadi besok bisa ternyata pesawat bisa mendarat. Ya, hari ini saya ingin berbicara, menyampaikan firman Tuhan mengenai benih saudara. Saudara pernah lihat tidak tembok itu melentung, kalau dikorek-korek temboknya dari semen yang kuat sekali, tapi tambah melentung-melentung kalau sudah peletak keluar. Kalau dikorek-korek di dalamnya ternyata ada benihnya saudara. Pada waktu temboknya mulai lembab, benihnya itu mulai bertumbuh. Saudara pernah lihat pohon beringin di tembok juga ya, ajaib sekali. Beringin tuh bijinya kecil sekali. Jadi di dalam benih itu ada potensi yang luar biasa. Sampai beton pun bisa didorong sama dia, bisa jebol saudara. Nah, firman Tuhan di penabur, Markus pasal 4, penabur itu menabur benih. Jadi firman itu potensinya hebat sekali saudara. Betul-betul luar biasa. Sampai Tuhan berkata begini, di Lukas berkata begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Ya, kamu dapat berkata, kalau kamu punya iman, iman itu datang dari pendengaran akan perkataan Tuhan. Ya, kalau kamu baca firman, menimbulkan iman di dalam hati, kamu dapat berkata kepada masalahmu, Tuhan Yesus. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini untuk tercabut dan dilempar ke dalam laut, ia akan taat kepadamu. Penghalang apapun itu bisa dicabut kalau punya iman. Penghalangnya suruh minggir. Seperti pada waktu kami akhirnya menginap di Denpasar malam itu, sambil berdoa, saya pun memperkatakan perkataan tadi. Ini penghalang debu dari gunung yang meletus, menghalangi pesawat untuk mendarat karena pesawatnya bisa rusak. Semua dicabut, dilempar ke dalam laut, tidak kembali lagi. Ia akan taat kepadamu. Dan anugerah Tuhan besoknya udara clear, kami bisa mendarat. Jadi saudara, kalau punya iman sebiji sesawi, walaupun imannya kecil. Saya itu tadi membawa akan benih. Ini saya beli di Kanada 20 tahun yang lalu. Mint itu apa ya? Pokoknya yang semeriwing-semeriwing ya. Yang daunnya semeriwing gitu ya. Mint. Sudah 20 tahun. Belum saya tanam. Kalau saya tanam, jadi atau tidak kira-kira?
Jadi, namanya di kuburannya Firaun di piramid itu sudah ribuan tahun ada benih diambil sama orang, ditanam, tumbuh besar. Jadi benih itu hebat sekali. Orang kira-kira bisa bikin benih atau tidak? Nggak bisa. Sepinter apapun tidak bisa bikin benih, saudara. Di dalamnya ada kehidupan dan potensinya luar biasa sekali. Saya ingat di Hagai, kalau saudara mungkin ingat ya, ini sekolah minggu sedikit. Hagai itu semua orang yang pulang dari Babel, bangun rumahnya masing-masing, rumah Tuhan ditinggal. Nanti sajalah buat bangun rumah, nanti saja. Lebih baik rumah saya didandani dulu, dipapani dengan baik. Ya. Lalu datang firman Tuhan, perhatikan keadaanmu, katanya suruh ngaca. Tahu ngaca? Bercermin ya. Perhatikan keadaanmu. Kamu makan tidak kenyang, minum tidak puas. Dapat upah masuk kantong yang berlubang. Ya. Jadinya karena apa? Karena kamu mengutamakan diri kamu sendiri. Tuhan nomor 2. Ya, di Hagai bilang begitu. Tetapi firman Tuhan datang kepada umat Israel. Umat Israel itu beneran terakhir di pasal 2 berkata mereka mulai menggali akan fondasi, batu-batu yang sudah disiapkan ditaruh di dalam fondasi tadi, dan Tuhan berkata, karena kamu nurut kepada apa yang aku omongi, maka aku akan memberkati kamu. Sebelumnya Tuhan berkata, apakah benih masih tinggal di lumbung? Ya. Di Hagai dikata, sebelum kamu itu nurut, itu benihnya ada di lumbung. Kalau di lumbung itu bisa tumbuh atau tidak? Bisa berlipat kali ganda atau tidak? Tidak bisa. Yang ada di lumbung adalah beras, bukan benih. Kalau benih di lumbung, itu petaninya artinya apa? Kesempatan untuk menabur tidak ada. Kekeringan, hujan terlalu banyak, dan sebagainya. Tetapi begitu mereka mengutamakan Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan katakan, Tuhan berkata, mulai hari ini, benih tidak akan tinggal di lumbung. Benih akan ditabur dan akan berlipat ganda. Mulai hari ini aku akan memberi berkat kepadamu. Jadi benih itu potensinya hebat kalau cuma di dalam kertas ini, ya dari Kanada ini. Tidak bisa apa-apa, cuma pertunjukan. Petani itu paling sakit hatinya kalau tidak bisa menabur, saudara. Ya. Di sini ada petani bawang, ya, hebat sekali pertumbuhannya. Jadi benih itu hebat. Tolong ditayangkan di dalam Markus pasal 4 ayat 26. Markus pasal 4 ayat 26. Firman Tuhan saya bacakan, ada ya? Ya, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Jadi benihnya harus ditabur di tanah. Ya. Kalau ditoples saja tidak akan ada apa-apa. Beginilah hal kerajaan Allah itu, semua orang menaburkan benih di tanah. Lalu 27, lalu pada malam hari ia tidur, petani ini, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi kalau benih itu taruh di tanah, saudara, mulai ada pertumbuhan. Perlu waktu untuk 1 hari bisa dituai, saudara. Kalau cuma di dalam kontainer, di dalam toples, di dalam bungkusan begini, tidak menghasilkan apa-apa. Dan Alkitab berkata,
Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Dengan sendirinya benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Jadi Tuhan itu menciptakan benih dari dulu sampai sekarang. Itu saudara bisa makan, bisa menikmati buah-buahan dan sebagainya. Ya. Bagaimana terjadinya? Tidak tahu. Dengan sendirinya. Jadi ada proses. Tidak bisa benih itu ditanam, lalu besoknya saya kepengen dapat hasilnya. Tidak bisa. Harus menanti waktunya. Ada yang lama, ada yang pendek, tapi nanti satu waktu ada buah yang bisa dituai. Nah, ayat selanjutnya berkata Markus 4 ayat 28, bumi dengan sendirinya, itu bahasa aslinya otomatis dengan sendirinya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Alkitab berkata, bumi dengan sendirinya. Jadi saudara, kalau benih itu ditaruh di tanah, bumi dengan sendirinya. Benih tadi apa? Alkitab di bagian yang lain berkata biji gandum harus mati, nanti yang hidupnya itu akan mengeluarkan. Nah, di sini dikatakan bumi, tanah dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi begini saudara, pengertiannya begitu ada benih yang ditanam di tanah, maka semua kekuatan yang ada di tanah tadi ngeroyok benih tadi. Kamu perlu apa? Pedes. Nah, enggak tahu caranya bagaimana. Dari tanah itu nyerang, nerobos, masuk ke dalam benih tadi untuk tumbuh diperlukan. Jadi sebetulnya potensi benih tadi untuk hanya mengaktifkan tanah, saudara. Nah, itu yang perlu dimengerti, saudara. Karena Alkitab Tuhan Yesus bilang, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ya. Benih tadi mulai tumbuh, akhirnya menjadi buah. Perlu manis, tanahnya kasih. Dalam bentuk apa, saya juga tidak tahu. Ada sinar matahari, ada oksigen, dan sebagainya. Tapi perlu apa saja dari benih tadi. Kalau benih itu cabai, keluarnya bisa pedas, ada yang hijau, ada yang dan sebagainya. Itu semua diaktifkan di tanah oleh benih yang ada di situ. Ya, benih sendiri sih sebetulnya akhirnya berubah menjadi satu tanaman. Ya. Jadi penting sekali. Nah, ini sebetulnya firman itu harus ditanam di dalam hati saudara. Alkitab di dalam perumpamaan penabur, hati saudara adalah tanah. Kalau tanahnya baik akan menghasilkan 30, 60, sampai 100 kali lipat. Kalau tanahnya bersemak-semak, bisa gede sih bisa, tapi dipencet sama kesesakan dan sebagainya, tidak ada buahnya sama sekali. Kalau tanahnya batu-batu, cuma sebentar bisa tumbuh, tapi makanan di tanah sudah tidak ada, dia kena matahari mati. Kalau di atas jalanan, langsung dicaplok sama burung, saudara. Karena itu firman itu kalau sudah mulai masuk dalam, ditanam di dalam hati saudara, iblis bagaimana kepengen ambil. Kalau bisa jangan, karena potensinya terlalu besar. Jadi penting sekali pada malam hari ini saudara mengerti bahwa firman itu adalah benih sebetulnya. Yang ditanam di dalam hati, tanah hati saudara, dia akan membuat hati saudara yang tadinya mungkin benci, marah dan sebagainya. Dengan adanya firman di dalam, bumi
dengan sendirinya tidak diusahakan apa-apa lagi. Bumi, tanah hati saudara dengan sendirinya akan mengeluarkan semua yang diperlukan saudara. Sehingga saudara dengan sendirinya ada buah-buah yang keluar. Buah-buah roh itu mulai keluar yang tadinya tidak sabaran, sumbu pendek. Tahu ya sumbu pendek? Ada apa-apa sedikit ngamuk dan sebagainya. Saudara mungkin dengan sendirinya kalau benih firman itu tertanam dalam hati saudara, dengan sendirinya tidak usah diusahakan apa-apa, akan ada perubahan-perubahan. Loh, saya kok bisa rubah ya? Dulu saya tuh marah, gampang sekali marah, sekarang bisa menerima. Dan itu buah-buah roh itu akan keluar dengan sendirinya. Saudara, benih itu bahasa aslinya spora. Spora itu yang untuk itu loh, bunga dapat itu jadi bisa keluar buahnya. Ya. Jadi kata sperma itu juga dari benih sebetulnya. Sperma ya. Saudara, sperma itu benih dari laki-laki. Itu begini, kalau saya cuma senggolan sama istri saya, kira-kira bisa ada anak atau tidak? Tidak. Spermanya harus masuk ke sel telurnya. Ya. Nah itu sama saja. Firman harus masuk sampai ke dalam hati saudara. Itu penting sekali. Kalau tidak menghasilkan apa-apa. Seperti yang ada di sini, sudah 20 tahun tidak saya tanam, ya seperti ini terus sampai kiamat juga begini ya. Jadi sperma harus ketemu bisa menembus sel telur langsung bermultiplikasi, tambah gede. Nah, saudara, begitu spermanya sudah masuk ke dalam sel telur, itu apa yang terjadi? Itu tubuhnya wanita mulai semuanya hidup, ya, dalam tanda hidup ya, betul-betul ya. Semua yang diperlukan untuk bayi yang masih cuma 1-2 sel tadinya itu diperlukan semua keluar itu. Tadinya meneng baik, tidak ada apa-apa. Tapi begitu ada sperma yang masuk, perubahan mulai terjadi. Pinggulnya tambah gede, perutnya tambah gede, dan sebagainya. Dari mana? Gara-gara ada benih yang tertanam. Firman Tuhan juga begitu. Harus ada firman yang masuk betul-betul dalam hati saudara. Kalau tidak, cuma ada di luar saja, tidak terjadi apa-apa, saudara. Gambarannya mengerti ya? Ya. Jadi itulah benih hebatnya luar biasa. Nah, ada firman yang saya baca di Ibrani pasal 4 ayat 2. Karena ini Ibrani pasal 4 itu bicara mengenai perhentian Tuhan, istirahatnya Tuhan. Karena apa? Pasal 3-nya bilang bangsa Israel keluar dari Mesir itu yang lahir di Mesir itu mati semua, saudara. Anak-anak mereka yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi pada waktu keluar dari Mesir, Tuhan berkata, aku telah menyediakan tanah yang bagus, penuh susu dan madu. Tuhan ngomong, ya. Dan sambil mereka jalan di dalam padang gurun, itu saben hari air ada, mana ada, burung puyuh ada, tiang awan dan tiang api selalu ada. Jadi mereka panca inderanya bisa melihat semua dan bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir. Kalau Musa masuk kemah pertemuan, itu semua orang nonton dan Musa sama Tuhan ngomong di kemah pertemuan. Itu mereka semua lihat, mereka sujud semua melihat sebetulnya.
Tetapi mereka itu tidak percaya kalau di sana sudah ada tanah yang penuh susu dan madu. Buktinya apa? Ngomel terus, dia bilang, mana? Bilang sama Musa, mana ngomong susu dan madu? Buktinya kering, tidak ada apa-apa. Ya. Ayo kita pulang saja ke Mesir. Nah, mereka itu bersungut-sungut terus, tidak percaya bahwa di sana sudah tersedia tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Apakah mereka bisa masuk? Tuhan bilang, mereka sudah 10 kali menyakiti hatiku. Tidak boleh masuk ke sana. Kamu harus mati semua di padang gurun. Kecuali anak-anakmu akan masuk. Nah, ayat ini berkata begini. Karena kepada kita, kepada saudara dan saya, diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kabar kesukaannya tersedia tanah penuh susu dan madu. Tersedia, percaya atau tidak. Kepada mereka diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Ya. Tuhan bicara terus, menyatakan kemuliaannya. Namanya air pahit jadi bagus, jadi bisa diminum. Ya. Semua terjadi, sandalnya tidak rusak, bajunya itu saben hari dilihat. Ya. Pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena apa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi firman kalau tidak jadi iman, saudara, masih ada di sini, firman ini tidak loncat keluar ke dalam hati saudara dan menimbulkan iman. Jadi ada firman, ada iman, bersama-sama itu harus naik terus, saudara. Kalau cuma ada firman yang ada di sini, tidak terjadi apa-apa. Saudara punya Alkitab, ya, dibaca, tetapi tidak ada yang berbicara kepada roh saudara, tidak menghasilkan apa-apa. Harus firman ini sampai masuk ke dalam hati saudara. Bagi mereka itu tidak ada, tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh, tetap membaca firman, dan firman tadi menimbulkan iman di dalam hati saudara. Maka akan berguna, dengan cara itu berguna. Jadi ada firman, ada iman, bersama-sama bertumbuh. Ya. Karena itu saudara kalau membaca Alkitab harus minta Roh Kudus menerangi. Karena Roh Kudus yang memberikan ilham kepada penulis. Ya. Kalau saudara tidak ngerti, saudara baca lagi, minta Roh Kudus terangi. Lama-lama Tuhan akan bukakan. Karena kerinduan Tuhan sebetulnya memperlengkapi saudara dengan firman yang hidup ini. Firman ini harus hidup, saudara. Kalau cuma baca sambil ngantuk tidur, tidak berguna apa-apa. Tapi kalau sudah menimbulkan iman, itu berguna. Ya. Jadi di sini kita perlu belajar. Tadi firmannya harus seperti sperma yang masuk ke dalam sel telur dari seorang wanita, baru akan pertumbuhan janinnya itu terjadi. Jadi penting sekali saudara. Ya. Nah, saya mau cerita mengenai penciptaan saudara. Penciptaan itu Tuhan berfirman. Ya. Tolong ditayangkan Kejadian pasal 1 ayat 11. Kejadian pasal 1 ayat 11 firman berkata begini. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi ada benih firman yang diucapkan oleh Tuhan kepada tanah, hendaklah
tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Dan kalau kita baca yang paling terakhir, dan jadilah demikian. Kalau Tuhan berfirman, maka jadi. Ya. Lalu, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Saudara, pada waktu penciptaan Tuhan tidak bilang, ayo tumbuh-tumbuhan keluar semua. Nah, tidak. Tapi dengan firman keluar tumbuh-tumbuhan pohon yang ada bijinya. Kenapa ada bijinya? Karena bisa bijinya itu jatuh. Kalau pohonnya sudah gede, bijinya jatuh, keluar lagi. Itu Tuhan menciptakan, sudah mikir komplit apa yang diperlukan oleh manusia, itu dia ciptakan. Tidak hari ini, aduh Tuhan lihat ayamnya sudah digoreng sama Kentucky semua, saya perlu menciptakan yang baru. Tidak. Hari ketujuh Tuhan berhenti istirahat bukan karena capek, tetapi ciptaannya sudah sempurna. Saudara, hendaklah tanah, sekali lagi Tuhan bilang tanah menumbuhkan. Jadi di dalam tanah ada tanaman tidak? Ada, cuma belum kelihatan. Pada waktu diperkatakan Tuhan, mulai muncul apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Jadi betul ajaib sekali saudara, bahwa di tanah itu semua yang saudara lihat sekarang mata bisa lihat, ada mobil, ada bensin, ada plastik, ada kursi, ada besi yang saudara dudukin, itu besinya dari mana? Dari tanah sebetulnya. Sudah dipikirin sama Tuhan, cuma teknologinya baru belakangan ini ya. Dari dulu sudah ada ya. Semua HP ada kacanya juga dari tanah, saudara. Apa saja ada di dalam tanah. Dan Tuhan itu telah memikirkan jauh-jauh hari pada waktu penciptaan, semua tidak, kekurangan oksigen. Oh ya, aku bikin oksigen. Tidak, semua sudah lengkap sampai Tuhan berhenti. Sudah lengkap, sangat lengkap itu berhenti. Jadi beritanya sebetulnya bilang apa? Semua yang saudara perlukan itu telah disediakan sama Tuhan. Cuma mungkin belum kelihatan. Bagaimana bisa kita dapat? Yaitu dengan iman sebetulnya, saudara. Ya. Contohnya begini, janda Sarfat. Janda Sarfat itu kan didatangi sama Nabi Elia. Elianya ngomong apa? Bikinin saya dong roti. Ya. Jandanya bilang apa? Wong ini mung-mungan terakhir buat saya sama anak saya habis ini mati. Masa kamu mau minta ini gitu loh. Tetapi Elia berkata, demikianlah firman Tuhan. Saya ada catat di sini. Tolong ditayangkan 1 Raja-Raja 17 ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Jadi ada benih firman yang diucapkan oleh Nabi Elia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi disampaikannya firman-Nya, saudara, dan janda Sarfat ini tangkap firman-Nya dan imannya itu timbul. Sebetulnya resiko besar kalau dikasihkan ke dia, ya kalau ada lagi. Kalau tidak ada, dia yang hidup, saya yang mati. Ya. Tetapi perkataan disampaikan firman Tuhan, demikianlah firman
Tuhan Allah Israel itu diterima. Saudara, pada waktu dia sudah bikin satu roti untuk Nabi Elia, kira-kira tempatnya, tempat minyak, tempat itu kosong. Tetapi sebentar lagi keluar gitu loh ya. Jadi ada di mana sebetulnya sudah ada tepungnya dan minyaknya, cuma belum kelihatan. Jadi iman tadi sebetulnya ngelihat apa yang belum kelihatan dan yakin sekali bahwa itu akan terjadi. Besoknya pada waktu bikin roti juga kosong lagi. Tapi karena firman-Nya datang, tepung tidak habis, minyak tidak habis, besoknya keluar lagi, saudara. Terus sampai hujan itu turun, orang bisa menabur dan menuai, itu berhenti, saudara. Seperti firman-Nya. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu menciptakan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Dari Mazmur 107 berkata begitu. Jadi kalau ada firman yang muncul pada waktu saudara baca, itu namanya rema. Saudara harus catat, harus pegang bahwa itu pasti akan terjadi. Saudara. Jadi perlu di dalam hidup saudara, tadi saya ulangi lagi, bagaimana sperma itu untuk bisa masuk harus ada hubungan antara suami dan istri baru bisa terjadi. Ya. Demikian juga kalau saudara ngerti firman, ya, saya lagi kekurangan. Firman-Nya bilang apa ya? Misalnya begitu ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara, harus ada ayat-ayat yang bisa tertanam di hati. Kalau saudara, ayatnya apa ya? Tanya dulu sama orang lain. Itu namanya masih di luar, saudara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sel telur, itu namanya sudah ada di dalam saudara. Karena itu perlu mengingat, menghafal ayat, paling tidak tahu tempatnya di Alkitab di mana. Ada saya lihat seorang hamba Tuhan di ruang doanya penuh dengan catatan. Catatannya ayat-ayat. Kenapa begitu? Agar saya kalau masuk ruang doa saya bisa membaca lagi, ingat ya. Karena firman Tuhan itu benih tadi, potensinya luar biasa. Ya. Tadi saya mundur lagi ke Hagai. Hagai bilang begini, sebelumnya benih itu masih ada di lumbung karena kondisinya tidak bagus. Tapi begitu mulai mereka bertobat, melakukan perintah dari Tuhan, mengutamakan membangun rumah Allah, ya, maka tadinya benih yang tersimpan tadi tidak bisa di situ. Termasuk anak saudara, potensinya yang mungkin masih tertutup dalam toples, begitu saudara ambil keputusan, saya mau mengutamakan Tuhan, itu potensinya mendadak pintu dibuka, pintu sana dibuka, dan saudara akan melihat kekaguman yang Tuhan kerjakan. Ya. Jadi benih firman itu harus sampai ke dalam hati saudara. Menimbulkan iman, dan tadi firman dengan iman berjalan bersama-sama, menghasilkan sesuatu yang sangat ajaib. Tadi saya mau balik lagi mengenai perhentian Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan semua sudah komplit, baru manusia. Ya. Dan di dalam Ibrani pasal 4 dikatakan dia rindu sekali saudara masuk ke dalam perhentiannya. Karena semua sudah disediakan. Tolong Ibrani pasal 4 ayat 11.
Ibrani pasal 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentiannya itu. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kita perlu berusaha untuk masuk dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan bangsa Israel yang tidak sampai bisa masuk, saudara. Jadi ini berbicara begini, Tuhan sudah menyediakan semuanya, kita harus berusaha. Berusahanya apa? Bukan dengan puasa, dengan yang berusahanya sebetulnya bagaimana membuat firman muncul dan tertanam di hati saudara, menimbulkan iman. Ya, bukan gara-gara semua sudah disediakan, maka saya ongkang-ongkang kaki, menikmati semua. Tidak, harus berusaha. Itu karena kedagingan kita akan melawan itu. Kita harus menang, harus berusaha membuat agar firman tadi tertanam di dalam hati. Dengan panca indera saudara, saudara melihat, enggak mungkinlah keadaan begini, saya tidak punya kemampuan. Tetapi saudara, kalau saudara mendengar firman, maka saudara akan berani beriman, berani melangkah. Coba ayat sebelumnya, ayat 10 bilang apa? Kita lihat Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, masuk ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan itu berhenti bukan capek, tapi sudah komplit semuanya. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti dari segala usaha manusia. Ya, tapi mengandalkan Tuhan. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi saudara, ini suatu kebenaran yang saudara perlu merenungkan. Saudara, Tuhan bilang, ayo sini masuk ke dalam perhentianku karena semuanya telah tersedia. Telah aku siapkan untuk saudara. Buktinya belum. Tetapi saudara harus berusaha dari ayat 11-nya. Berusaha. Baca firman, firman tadi berbicara kepada saudara. Seperti janda Sarfat itu berjuang di dalam hatinya. Saya mau kasih atau tidak ya. Tetapi karena dia tahu ini firman Tuhan, dia berkata, aku mau melangkah firman, jadi aku akan bikin untuk hamba Tuhan ini dulu. Dan ternyata dia terpelihara lewat iman. Jadi semua yang disediakan di dalam Efesus 1 ayat 3, tolong dilihat. Efesus 1 ayat 3 firman Tuhan berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Ya, dalam Kristus apa? Telah. Dalam Kristus telah, bukan akan, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Jadi telah semuanya. Saudara, Kristus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Selesai. Artinya apa? Semuanya sudah dihandle sama Tuhan, sudah selesai. Dosa saudara juga sementara saudara masih berdosa, dia sudah telah mati di kayu salib. Dia tidak nunggu saudara sampai bertobat, baru dia mati di kayu salib. Tidak, dia sudah mati dulu. Saudara, Kristus seperti tadi. Ya, saudara ingat anak yang hilang pada waktu anaknya datang, anak habis jaga babi, baunya ndak karuan, bajunya compang-camping. Itu ayahnya lari. Bukannya ngenteni sampai anaknya datang di depan dia, begitu datang kurang ajar bocah, bis diomongi. Nah, tidak. Langsung dia tidak ngomong sama anaknya,
Walaupun anaknya, ampuni Bapak, saya berdosa terhadap Bapak, terhadap sorga. Bapaknya cuma bilang sama pegawainya, itu lembu yang tambun yang saya sudah siapkan potong. Sepatunya bawa sini, cincinnya bawa sini, jubahnya bawa sini. Wis disiapkan pas semua. Tidak jubahnya dipakai gondong-gondong, ya, tidak. Sepatunya tidak bisa dipakai kekecilan atau kebesaran. Bapaknya tahu semua. Saudara, Bapak kita di surga telah menyediakan segala sesuatu. Cuma di surga diomongnya. Nah, bagaimana untuk bisa dapat? Dengan iman lagi telah tersedia, kita tinggal terima saja. Itu namanya kasih karunia. Ya, kasih karunia itu kita tidak pantas untuk dapat. Kita tinggal terima saja. Dia sudah mengerjakan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya, untuk semuanya. Dia sudah miskin membuat saudara menjadi kaya. Ya. Dia membuat yang tadinya saudara tidak dianggap orang, tetapi karena saudara mengikuti firman, itu saudara diangkat oleh dia. Jadi anaknya. Jadi untuk menerima tadi kita harus percaya bahwa Allah telah menyediakan dan kita tinggal terima saja. Ya, tinggal terima, ambil dengan iman. Iman bagaimana tadi? Iman harus firman ini loncat. Jangan dibiarkan di sini saja. Harus dibaca. Nah, saudara, bagaimana caranya agar firman itu tertanam di dalam hati saudara. Tertanam sungguh-sungguh. Dari Yosua pasal 1 ayat 8. Bisa ditayangkan Yosua pasal 1 ayat 8. Firman berkata, ada ya? Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan. Baca Alkitab, ayat-ayat yang berbicara, saudara mulai perkatakan. Sampai telinga hatimu bisa dengar. Ini rumusnya begitu. Yang pertama harus memperkatakan. Ya. Memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Terus memperkatakan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Waktu itu adanya Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara mungkin protes. Saya harus masak, harus kerja dan sebagainya. Bagaimana? Apa diterlantarkan yang lain itu renung firman siang dan malam? Maksudnya sebetulnya begini, saudara. Saudara, yang direnungkan apa? Kebanyakan. Tadi di lagu ada sebetulnya. Ya. Sebetulnya terus terang dalam hidup saudara dan saya yang sering direnungkan, yang sering di-mood kayak permen tuh, dinikmati. Itu kekhawatiran saudara. Betul enggak? Sambil masak bisa enggak mikir kekhawatiran? Bisa sekali ya. Sambil nyetir bisa sekali. Wah, besok orangnya mau datang, mau nagih. Sampai kebayangan orangnya, jeger dan sebagainya menimbulkan ketakutan. Saudara, yang direnungkan itu banyak sekali kekhawatiran. Harus dirubah, yang direnungkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan diperkatakan sampai tertanam di dalam hati. Direnungkan siang dan malam. Firman yang berkata kepada saudara, renungkan itu siang dan malam. Kalau pikirannya sudah mulai mikirin yang tidak bagus, tawan semua itu, ditaleni saudara. Buang, biarlah apa yang firman yang saudara perkatakan itu mulai masuk di dalam hati saudara. Itu namanya menanam firman di dalam hati saudara. Ya, renungkanlah itu siang malam supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis.
Saudara, kalau sudah direnungkan siang dan malam, ada perintah, lakukan. Mulai bertindak. Ya. Saudara, untuk pergi ke Sumba, itu sebetulnya hal yang termasuk pergi ke daerah ujung-ujung dunia. Karena saya tanya, Bapak datang ke sini berapa lama? Saya perlu 4 jam untuk bisa datang. Bukan jarak, tapi jalannya tidak bagus, jadi mereka perlu waktu. Ya. Jadi saudara, mereka itu orang-orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Oke, jadi bertindak, saya berani melangkah karena dapat petunjuk dari Tuhan ya, untuk pergi ke Sumba. Ya. Saya dan istri saya bawa barangnya 55 kilo, saudara. Banyak sekali, ya. Buku-buku, lalu tulisan firman, karena saya panggilannya bikin tulisan kayu firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadi kemana-mana saya bawa, saudara. Ini Ibu Nani dan rombongan lagi pergi ke Uganda. Itu pun dititipin 1000 tulisan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi pakai bahasa Uganda. Bagaimana bisa tahu? Tanya sama pendetanya sana. Ya. Ini tulisannya bagaimana? Ya, lalu diukir, ditunjukin betul tidak betul. Nah, saya panggilannya seperti tadi. Jadi sekarang di ujung dunia Uganda, rumah-rumah pendeta-pendeta yang di pelosok pun akan ada tulisan Tuhan adalah gembalaku. Doa saya, tamu yang datang ke tempat Pak Pendeta membaca dan firman itu berbicara kepada roh mereka yang membaca. Hari ini juga saudara, firman yang saudara baca harus lompat masuk ke dalam hati saudara. Akan dengan sendirinya, tanpa saudara sadari, bangun malam tidur, bangun pagi lagi, dengan sendirinya perubahan akan terjadi di dalam hidup saudara. Dengan sendirinya. Tuhan yang menulis begitu. Ya. Jadi Tuhan kepingin sekali bertindak dalam iman sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, kalau saudara itu menanam firman di hati saudara, dengan demikian hasilnya apa? Perjalananmu akan berhasil. Bahasa Inggrisnya prosper. Prosper itu berlimpah. Perjalanan hidupmu dengan cara ini yang Tuhan tunjukkan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kepengen beruntung? Saya kepengen. Ya. Kalau tanyain kepengen beruntung, tangannya naik enggak? Saya bukan cuma tangannya naik, tangan kaki naik, semua rambut naik. Iya, caranya firman itu luar biasa, benih yang sangat hebat saudara. Jadi jangan biarkan firman itu tetap mati di Alkitab, ya, dalam bentuk tulisan tapi hidup masuk ke dalam hati saudara. Nah, penting sekali saudara. Jadi saya ulangi, memperkatakan, jangan lupa memperkatakan. Lalu yang kedua, renungkan siang dan malam, gantikan kekhawatiran saudara. Buang kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan, ganti dengan merenung firman. Sambil ngurusi anak, sambil nyetir, sambil buka toko dan sebagainya. Bisa. Taruh aja tulisan firman yang berbicara kepada saudara, ditulis dengan tangan atau beli, atau pasang, dan saudara sebentar-sebentar melirik, renungkan firman itu. Besok kalau saudara punya ayat yang lain, ganti tulisan atau taruh di samping sebelah kiri. Renungkan siang dan malam. Ganti kekhawatiran dengan merenung firman. Bertindak hati-hati. Melangkah dengan iman
Ya, Yakobus bilang kalau kamu beriman tapi tidak berani melangkah, mati. Ya, iman tanpa tindakan itu mati. Ya, jadi perlu melakukan itu, maka hasilnya kamu akan prosper, kamu akan berlimpah-limpah, dan kamu akan berhasil beruntung dalam hidup saudara. Mari kita berdoa.